SMP YP 17 Jaya Jaya Jaya. SMP YP 17 Jaya Jaya Jaya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah ya, untuk selanjutnya Ibu akan mengajar dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat semua ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Berarti kita harus bersyukur karena kita masih diberi nikmat sehat ya. Ibu aja dulu ya. Abdi Jain Afianti, ya, Adi Saputra, Akademi, Adi, Aruna, Aura. Yang kenapa? Sakit. Semoga kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah ya. Amin. Ayu, Aziza, Catherine, Clara, Dandi, Sinar, Elvina, Fatima, Kaji, Jilar, Dani, Aisyah, Muhammad Fadli, Muhammad Al-Bakir, Muhammad Denis, Muhammad Farhan, Nabila, Putri, Ramadhan, Sandra, Revandra, Sabina, Satria, Stella, Shelly, Wilda, Yandra. Oke, untuk selanjutnya kita membaca surat Fatihah. Hari ini kita membaca surat Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita memasuki materi kita kali ini ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? Melestarikan alam, menjaga kehidupan. Sekarang materi yang akan kita pelajari hari ini apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dulu. Ya, apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama yaitu kalian nanti harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta nama nabi penamanya. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh perbuatan yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan sebelum kita memasuki materi, coba ibu mau tanya dulu. Apa sih yang kalian ketahui tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Atau tentang kitab-kitab Allah? Apa? Kitab Allah itu apa? Ayo. Apa? Ya, firman Al-Quran salah satunya, atau firman Allah yang diturunkan melalui malaikat. Terus, ada berapa kitab-kitab Allah? Ada berapa? Yang masih kita imani? Bisa menyebutkan apa saja? Apa? Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Kalian berarti sudah mengenalnya ya. Sebelum memasuki materi, kalian sudah mengetahui apa itu kitab-kitab Allah, ada berapa ya. Selanjutnya kita sebelum memasuki materi ya, nanti itu akan menjadikannya menjadi 4 kelompok. Kelompok sebelah sini kelompok 1 ya, nanti nama kelompoknya sesuai nama kita. Ini kita Zabur ya, ini kelompok 2 kita Taurat, kelompok 3 kita Injil, dan kelompok 4 kita Al-Quran. Nanti tugasnya kalian diskusi setelah kalian mendapat materi dari saya, kemudian dipresentasikan ya per kelompok nanti maju ke depan ya. Tugasnya nanti menjelaskan makna dan isi dari masing-masing kitab-kitab Allah ya, nilai kebaikan serta menjelaskan hukum dan pedoman hidup ya, itu pengertiannya. Terus selanjutnya, nah, elemen penting dari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama apa? Keyakinan akan keberadaan kitab-kitab Allah. Ya, kita berarti yakin kalau kitab-kitab Allah itu memang ada. Yang kedua apa? Mengenal kitab-kitab Allah yang disebutkan dalam Islam tadi sudah kalian sebutkan, ada 4 ya. Terus meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah, bukan kalangan nabi atau rasul. Yang keempat, mengakui bahwa kitab-kitab sebelumnya diturunkan untuk umat tertentu sesuai zaman masing-masing, sesuai pada zamannya. Ya, terus yang kelima meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir
akhir yang berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Terus yang keenam, mengamalkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran sebagai pedoman ya. Terus selanjutnya, nah tadi sudah disebutkan ya apa sih nama-nama kitab Taurat dan siapa saja nama-nama penerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir sebagai pelengkap dan penyempurna yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Terus selanjutnya, nah ini ada yang sudah tahu perbedaan kitab dan subuh ya. Mungkin kalian baru mendengar ya. Kitab apa? Kitab itu wahyu Allah yang diturunkan dalam bentuk kitab suci yang lengkap ya, memiliki struktur teratur dan berlaku jangka waktu yang panjang, berisi hukum, petunjuk dan hitungan besar. Kita sudah dalam bentuk ya kitab. Tapi kalau subuh kita sama-sama wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi. Tapi kalau subuh itu masih dalam bentuk lembaran-lembaran ya, jadi belum berbentuk kitab atau buku ya, biasanya berisi pesan-pesan tertentu. Itu ya bedanya kita sama subuh ya. Contohnya ada subuh Nabi Ibrahim, ada subuh Nabi Musa ya. Terus selanjutnya, contoh perbuatan yang mencerminkan iman kepada kitab Allah itu apa? Ayo, apa? Membaca dan mempelajari kitab suci. Terus mengamalkan ajaran kitab suci. Terus menghindari perlakuan yang tidak sopan terhadap kitab suci. Contoh misalnya menunda, membakar, membuang hijab ya. Terus meyakini bahwa segala isi Al-Quran adalah kebenaran dari Allah, bukan karangan manusia, nabi ataupun rasul. Menggunakan kitab suci sebagai pedoman hidup. Meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penyampai wahyu Al-Quran sehingga sunnah beliau merupakan bagian dari keimanan kepada kita Allah ya. Terus hikmahnya, hikmah kita meyakini iman kepada kitab Allah apa? Salah satunya mengenal petunjuk hidup yang benar, menyatukan umat manusia, terus memperkuat keimanan kepada Allah, menjaga hubungan baik antar agama dan mendorong mengamalkan Al-Quran ya. Itu ya. Terus sekarang nanti di sini ada yang ditanyakan, sudah berbentuk kitab atau buku ya, biasanya berisi pesan-pesan tertentu. Itu ya bedanya kita sama subuh ya. Contohnya ada subuh Nabi Ibrahim, ada subuh Nabi Musa ya. Terus selanjutnya, contoh perbuatan yang mencerminkan iman kepada kitab Allah itu apa? Ayo, apa? Membaca dan mempelajari kitab suci. Terus mengamalkan ajaran kitab suci. Terus menghindari perlakuan yang tidak sopan terhadap kitab suci. Contoh misalnya menunda, membakar, membuang hijab ya. Terus meyakini bahwa segala isi Al-Quran adalah kebenaran dari Allah, bukan karangan manusia, nabi ataupun rasul. Menggunakan kitab suci sebagai pedoman hidup. Meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penyampai wahyu Al-Quran sehingga sunnah beliau merupakan bagian dari keimanan kepada kita Allah ya. Terus hikmahnya, hikmah kita meyakini iman kepada kitab Allah apa? Salah satunya mengenal petunjuk hidup yang benar, menyatukan umat manusia, terus memperkuat keimanan kepada Allah, menjaga hubungan baik antar agama dan mendorong mengamalkan Al-Quran ya. Itu ya. Terus sekarang nanti di sini ada yang ditanyakan, sudah mengerti ya? Nah kalau sudah mengerti, sekarang ibu akan membagi kalian LKPD. Nanti silakan, tugasnya ada 2, tugas mandi dan kelompok ya. Nanti kelompok sudah dijelaskan diskusi tentang makna dan isi dari masing-masing kitab Allah ya. Ibu bagi ya. Silakan nanti dikerjakan tugasnya ya. Ibu kasih waktu 20 menit cukup ya. Nanti silakan dikumpulkan. Ayo bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Boleh membentuk kelompok ya. Nah, diskusi. Ayo. Yang saya kasih
yang lain boleh menanggapi atau memberikan komentar ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk bertemu. Kitab ini dipanggil pada kita. Kawan dengan hubungan perintah dinyatakan seperti diperintah Allah dan komen jika disabdakan di dalam dan perjalanan abadi kali. Kan bukan yang mengatur Oke, dan silakan dulu. Ada yang mau beri komentar? Ya, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Jangan sampai ya, yang tadi sudah berarti ya. Selanjutnya saya kelompok 3 menunjukkan ya. Ayo kelompok 3 ayo, yang keras ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan tentang kitab ini. Saya Nabila. Kitab Injil. Injil berasal dari bangsa Yunani. Materinya yang berarti kabar gembira atau kabar baik. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil berisi adalah tentang Taurat, kasih aturan dan etika, dalam hidup saya dengan keutamaan dan perdamaian. Dengan batasan kedatangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana terakhir namun ada Injil asli telah dimanfaatkan atau distorsi dalam buku yang dikenal sebagai perjanjian baru. Berikut yang kita sampaikan tentang kitab Injil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kepada Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.